Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait website 1.0, 2.0, dan 3.0. Perkenalkan, saya Evina Widya Vanessa sebagai moderator dan berikut ini adalah anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Evina Widya Vanessa dengan 3 digit NIM terakhir 040. Kemudian ada Wida Ayudhya dengan 3 digit NIM terakhir 001. Kemudian ada Muhammad Noval dengan 3 digit NIM terakhir 010. Dan Arifah Lutfi dengan 3 digit NIM terakhir 051. Next. Yang pertama ada definisi web 1.0. Web 1.0 mengacu pada tahap pertama evolusi World Wide Web. Sebelumnya hanya ada sedikit pembuat konten di web 1.0, dengan sebagian besar pengguna merupakan konsumen konten. Halaman web pribadi adalah hal yang umum, sebagian besar terdiri dari halaman statis yang dihosting di server web yang dijalankan ISP atau di layanan hosting web gratis. Definisi Web 2.0. Web 2.0 adalah layanan jaringan sebagai platform yang menjangkau semua perangkat yang terhubung ke internet. Web 2.0 adalah aplikasi program yang memanfaatkan keunggulan yang dimiliki platform. Aplikasi yang memberikan layanan terus-menerus dengan selalu memperbaharui kualitas perangkat lunak dan layanannya. Teknologi Web 2.0 dirancang untuk penggunaan sehari-hari oleh konsumen serta konten dinamis yang responsif terhadap masukan pengguna. Definisi Web 3.0. Web 3.0 adalah perkembangan selanjutnya dari World Wide Web yang menggabungkan teknologi semantik, kecerdasan buatan, dan blockchain untuk menciptakan lingkungan web yang lebih terdesentralisasi, terstruktur, dan terhubung. Web 3.0 menekankan pada penggunaan data yang lebih efisien dan berarti dengan memanfaatkan konsep seperti ontologi dan metadata untuk memahami konten secara lebih mendalam. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dari website. Yang pertama ada domain name atau URL, Uniform Result Locator, yaitu alamat di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website. Dengan kata lain, domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Contoh dari nama domain berekstensi lokasi negara Indonesia yaitu .co.id yang digunakan untuk badan usaha yang mempunyai badan hukum yang sah. Kemudian .ic.id untuk lembaga pendidikan dan .go.id yang digunakan untuk lembaga pemerintahan Republik Indonesia. Next. Kemudian yang kedua yaitu web hosting. Web hosting merupakan ruangan yang terdapat dalam hal tempat penyimpanan berbagai data, file-file, gambar, video, data email, statistik, database, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan pada website. Jadi besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang disewa atau dipunyai. Semakin besar web hosting, semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan di dalam website. Yang ketiga yaitu ada script program, yaitu bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat menentukan statis, dinamis, atau interaktifnya sebuah website. Jadi semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan, maka akan terlihat website semakin dinamis dan interaktif serta terlihat bagus. Jenis-jenis bahasa program yang banyak dipakai para desainer website antara lain HTML, HSP, PHP, JSP, JavaScript, Java Applets, XML, Ajax, dan lain sebagainya. Bahan dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML, bahasa pendukung yang bertindak sebagai pengatur dinamis dan interaktifnya situs antara lain PHP, ASP, JSP, dan lainnya. Next. Yang keempat yaitu desain web. Unsur website yang paling utama adalah desain. Desain website
menentukan kualitas dan keindahan sebuah website. Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah website. Contoh program website adalah Micromedia Framework, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Microsoft Homepage, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu program transfer data ke pusat data. Berbagai bahasa program, data informasi, teks, gambar, video, dan suara telah menjadi file-file pendukung adanya. File-file tersebut diletakkan di rumah hosting versi online agar terakses ke seluruh dunia. Pengguna akan diberikan akses FTP atau File Transfer Protocol setelah memesan sebuah web hosting untuk memindahkan file-file website ke pusat data web hosting. Contoh dari program FTP yaitu WS, FTP, Smart FTP, dan CAT FTP. Next, yang terakhir yaitu public website. Tujuannya yaitu untuk mengenalkan situs kepada masyarakat, karena efektif tidaknya situs sangat bergantung dari besarnya pengunjung dan komentar yang masuk. Cara yang dapat dilakukan dan paling efektif dengan tak terbatas ruang atau waktu adalah dengan cara mempublikasikan website langsung di internet, yaitu melalui search engine, share engine, atau mesin pencari seperti Yahoo, Google, MSN, dan Search Indonesia. Selanjutnya ada tipe website. Yang pertama adalah situs internet. Situs internet merupakan situs web yang mana situs tersebut dapat diakses oleh siapa saja karena tiap orang memiliki akses ke situs tersebut. Contoh pengguna yang dapat mengakses situs web tersebut yaitu perusahaan, grup, individu, institusi pendidikan. Kita bisa ambil contoh misalnya seseorang dapat membuat situs web pribadi yang meletakkan riwayat hidupnya agar dapat diakses dengan mudah oleh perusahaan atau pemberi lowongan pekerjaan. Yang kedua adalah intranet. Intranet adalah jaringan terbatas dan juga tertutup yang mana menggunakan teknologi internet untuk berbagi dan juga menyebarkan informasi perusahaan di antara karyawan. Intranet terdapat dalam jaringan perusahaan atau organisasi. Intranet biasanya dilindungi dengan kata sandi untuk memberikan keamanan tambahan. Intranet digunakan untuk berbagi informasi seperti dokumen atau formulir, buku manual, jadwal organisasi, dan lain-lain di antara karyawan atau anggota. Intranet juga dapat digunakan untuk membantu kerja dalam kelompok dan juga mengumpulkan umpan balik dari karyawan. Next. Yang ketiga adalah extranet. Extranet merupakan jaringan terbatas yang menggunakan teknologi internet untuk berbagi informasi bisnis dengan mitra korporat atau pelanggan tertentu. Extranet biasanya dilindungi kata sandi dengan tujuan membatasi akses kepada pemasok, vendor, mitra, ataupun pelanggan. Next. Selanjutnya adalah manfaat dari website. Yang pertama adalah membangun personal branding, yang kedua meningkatkan profil perusahaan, yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan, yang keempat untuk berbagi informasi, yang kelima sebagai media promosi, dan yang terakhir adalah media promosi 24 jam. Selanjutnya ada perbedaan antara web 1.0, 2.0, dan 3.0. Web 1.0 mengacu pada tahap pertama World Wide Web Evolution dari tahun 1991 sampai 2004. Terdiri dari halaman statis yang disajikan dari sistem file server dan tidak berubah berdasarkan masukan atau interaksi pengguna. Web 1.0 adalah jaringan pengiriman konten yang memungkinkan pajangan informasi di situs web. Selanjutnya ada web 2.0 juga dapat digunakan sebagai situs web pribadi. Web 2.0 mengacu pada tahap kedua evolusi World Wide Web dari tahun 2004 hingga saat ini. Web ini terdiri dari halaman dinamis yang dihasilkan dengan cepat berdasarkan masukan atau interaksi pengguna. Ini adalah web sosial partisipatif yang memungkinkan pengguna berinteraksi dan berkolaborasi dalam dialog media sosial sebagai membuat konten buatan pengguna dalam komunitas virtual. Next. Selanjutnya ada web 3.0 mengacu pada tahap ketiga dari World
Wide Evolution, yaitu saat ini sedang dalam proses menggunakan kontrak pintar, blockchain, AI, IoT, VR, dan AR, serta teknologi lainnya yang memungkinkan web terbuka dan cerdas, terdesentralisasi yang dapat memberikan utilitas dan nilai lebih besar bagi pengguna. Web 3.0 adalah web terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk memiliki dan mengontrol data mereka dan identitas tanpa bergantung pada platform terpusat atau perantara. Web 3.0 adalah masa depan internet dan kita harus merangkulnya. Web 3.0 akan membawa kita menuju ekosistem yang lebih inklusif, ekosistem yang adil dan cerdas. Dan terakhir, kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah website 1.0, 2.0, dan 3.0 menandai perkembangan signifikan dalam evolusi internet. Website 1.0 adalah tahap awal di mana konten statis dominan, penggunaan berperan sebagai penonton pasif yang hanya dapat mengakses informasi. Pada website 2.0, terjadi pergeseran menuju interaktivitas yang lebih besar dengan munculnya fitur seperti sosial media, blog, dan layanan berbasis pengguna. Pengguna di sini memiliki peran aktif dalam menghasilkan dan berbagi konten. Kemudian, website 3.0 menghadirkan era ketiga dengan fokus pada kecerdasan buatan atau AI, personalisasi konten, dan pengalaman pengguna yang lebih mendalam. Ini memungkinkan website untuk lebih adaptif dan responsif terhadap preferensi dan kebutuhan individu pengguna. Dengan demikian, evolusi ini mencerminkan perubahan dari web yang sekadar informatif menjadi platform yang lebih dinamis, interaktif, dan disesuaikan secara personal. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.